Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ani Gustuti dalam layanan bimbingan konseling. Pada pertemuan kali ini kalian akan melaksanakan asesmen kebutuhan peserta didik. Apa yang dimaksud asesmen kebutuhan peserta didik? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pengertian asesmen. Asesmen bila dikaitkan dengan bimbingan dan konseling adalah suatu metode yang sistematis yang dilakukan oleh guru BK untuk memahami karakteristik, lingkungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konseling melalui berbagai teknik seperti tes maupun non-tes. Teknik asesmen. Asesmen tes, di situ ada tes intelijensi, tes kepribadian, tes bakat, dan tes minat. Kemudian asesmen non-tes, di situ ada observasi, wawancara, sosiometri, alat ungkap masalah, inventory tugas perkembangan, angket, dan skala psikologis. Tujuan dan fungsi asesmen. Asesmen dilakukan untuk mengetahui keadaan peserta didik pada saat tertentu, baik potensi yang dimiliki maupun berbagai kelemahan yang dimiliki peserta didik, sebagai bahan untuk menyusun suatu program layanan bimbingan dan konseling sehingga dapat melakukan layanan intervensi secara tepat. Pengertian angket kebutuhan peserta didik. Angket kebutuhan peserta didik atau AKPD merupakan salah satu bentuk asesmen non-tes yang digunakan oleh guru bimbingan konseling sebagai metode atau sistem untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Fungsi dan tujuan dari AKPD adalah yang pertama, membantu peserta didik dalam menemukan masalah yang pernah atau sedang dialaminya. Yang kedua, membantu menentukan jenis atau kategori permasalahan yang dialami oleh peserta didik sesuai dengan perolehan hasil analisis. Yang ketiga, menyusun rumusan kebutuhan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Ini adalah tutorial pengisian angket kebutuhan peserta didik. Klik link yang sudah dibagikan. Jika sudah muncul seperti ini, baca dengan teliti, tulis nama kalian, contoh, jika sudah, pilih kelas kalian, contohnya ini. Kemudian, kalian mulai mengisi pernyataan angket di bawah ini. Jika pernyataan itu sesuai dengan keadaan kalian, maka jawab iya. Jika pernyataan itu tidak sesuai, maka jawab tidak. Begitu seterusnya sampai semuanya terisi. Kemudian kirim jawaban kalian. Demikianlah materi tentang asesmen kebutuhan peserta didik. Setelah ini, kalian akan mengisi angket kebutuhan peserta didik yang akan Bu Ani share lewat grup WA. Selamat mengerjakan.